Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman yang hadir di sini di forum belajar bersama mata kuliah pengantar probabilitas. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi lagi di pertemuan kedua kita kali ini. Langsung saja ya. Eee, Kali ini kita akan membahas modul 2. Modul 2 tentang kombinatorik. Teman-teman bisa buka modul atau bisa langsung melihat ke materi yang saya sampaikan di sini. Oke, jadi kita belajar lanjut dari modul 1 ya, melanjutkan ke modul 2 yaitu kombinatorik. Nah, kombinatorik ini merupakan cabang matematika yang berhubungan dengan cacah susunan yang berbeda dari objek-objek yang diberikan dengan berbagai batasan tertentu. Jadi kombinatorik ini dulunya itu muncul persoalan-persoalan sebagai permainan untung-untungan. Nah, di sini kombinatorik itu dilatar belakangi oleh perkembangan permainan itu. Misalnya permainan yang bersifat untung-untungan pada zaman awal abad ke-16 itu biasanya orang-orang bermain kartu dan dadu dengan pakai taruhan emas, berlian, istana, rumah mewah, atau perhiasan berharga lainnya. Ataupun permainan lotre dulu yang sangat populer. Nah, di sini sehingga kombinatorik ini dijadikan sebagai teori atau pembahasan untuk kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya begitu. Jadi di sini kita belajar kombinatorik. Nanti kombinatorik ini akan berhubungan dengan peluang di modul 3. Jadi diharapkan teman-teman di sini kita sama-sama belajar, menyimak, memahami. Kalau saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, boleh dikasih tahu, diberi saran. Oke, lanjut. Ini kombinatorik. Nah, kemudian di sini ada 2 prinsip pencacahan. Di sini kita punya prinsip penjumlahan. Nah, prinsip penjumlahan ini diartikan sebagai bila suatu operasi pertama dapat dilakukan dengan M cara dan operasi kedua dengan N cara, maka operasi pertama dan kedua dapat dilakukan dengan M plus N cara, M ditambah N cara. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip perkalian. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan M cara dan operasi lain dapat dilakukan dengan N cara, maka kedua operasi dapat dikerjakan bersama. Ini secara naluri cukup jelas karena merupakan dasar perhitungan kombinatorik dan dapat diterapkan dalam berbagai persoalan besar. Nah, di sini kita punya contoh ya, untuk membedakan antara prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Yang pertama, seorang mahasiswa akan membeli sebuah sepeda motor dan tersedia 2 merek, yaitu merek Y dengan 5 jenis pilihan, sedangkan untuk merek H dengan 4 jenis pilihan. Maka mahasiswa tadi mempunyai pilihan sebanyak 5 ditambah 4. Nah, ini menggunakan prinsip penjumlahan. Jadi ada M caranya yang pertama yaitu 5 jenis pilihan dari merek Y dan N cara dengan 4 jenis merek H, sehingga si mahasiswa tersebut mempunyai pilihan 9 jenis sepeda motor tadi. Nah, terus kemudian contoh yang kedua, suatu organisasi yang mempunyai 12 anggota akan memilih ketua dan wakil ketua. Nah, dari sini dari 12 anggota ini berarti yang dipilih jadi 2 orang yang dipilih yaitu ketua dan wakil ketua. Karena ada 12 cara pemilihan operasi pertama, yaitu memilih ketua, nah berarti dari 12 orang ini dipilih ketua. Nah, berarti otomatis berkurang 1 orang, jadi tinggal 11. Nah, kemudian 11 cara memilih wakil ketua, maka terdapat 12 dikali 11, yaitu 132 cara pemilihan pengurus. Nah, dari contoh yang pertama sama yang kedua ini terlihat jelas berbeda dari prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Nah, di sini prinsip perkalian berlaku untuk keadaan di mana seseorang melakukan beberapa operasi secara berturut-turut. Nah, bisa dilihat dari contoh yang kedua, yang suatu organisasi, di sini operasinya berturut-turut, dari memilih ketua, kemudian memilih wakil ketua. Nah, sedangkan untuk operasi penjumlahan, di sini kita hanya memilih satu operasi. Dari ke operasi yang ada prinsip penjumlahan, maka digunakan. Kemudian contoh selanjutnya,
Nah, di sini pemilihan organisasi lagi. Suatu organisasi yang mempunyai 12 anggota yang akan memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi dari 12 orang ini, berarti akan dipilih 4 orang. Ada berapa cara pemilihan pengurus organisasi tersebut? Nah, di sini cara penyelesaiannya, karena ada 12 cara pemilihan operasi pertama, jadi yang pertama memilih ketua. Nah, dari 12 orang ini sudah dipilih ketua, jadi berkurang 1 orang. Nah, kemudian 11 cara memilih wakil ketua, dari 11 berkurang lagi menjadi 10 cara memilih sekretaris. Nah, di sini operasi ketiganya, kemudian dari operasi ketiga tadi berkurang lagi jadi 9 orang, 9 cara memilih bendahara. Nah, kemudian tinggal dikalikan. Maka terdapat 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 sama dengan 1180 cara untuk melakukan pemilihan pengurus. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Suatu label identifikasi untuk program komputer terdiri dari suatu huruf yang diikuti 3 angka. Bila diperbolehkan adanya ulangan angka, ada berapa banyak label identifikasi yang dapat dibuat? Nah, di sini kan kalau huruf itu, alfabet itu ada A, B, sampai Z itu ada 26 permulaan dan terdapat 10 kemungkinan untuk setiap 3 angka. Nah, 10 kemungkinan untuk setiap angka ini, kita hitung angkanya itu dari 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 ini 10 kemungkinan untuk angka. Nah, jadi label identifikasi yang mungkin dapat dibuat adalah 26 dikali, nah ini 3 angkanya itu, dari 10 kemungkinan tadi. Jadi 3 kali, 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 26.000. Nah, contoh lagi. Pokoknya di sini kalau kombinatorik kita harus banyak-banyak, mempelajari contoh. Jadi kita bisa membedakan antara nanti prinsip penjumlahan atau prinsip perkalian. Nah, di sini ada contoh lagi. Jika dari kota A ke kota B ditempuh dengan 3 macam rute, dan dari B ke C dapat ditempuh dengan 4 rute, maka dari A ke C dapat ditempuh dengan, nah, di sini kan dari A ke B 3, dari B ke C 4. Nah, tinggal dikaliin aja, dari A ke C dapat ditempuh dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 rute. Nah, untuk uraiannya bisa dilihat di bawahnya. Dari A ke B ada 3 rute. Nah, A ke B ini rute 1, rute 2, rute 3. Kemudian dari B ke C ada 4 rute. Nah, rute 4, rute 5, rute 6, rute 7. Nah, sekarang pertanyaannya dari A ke C ada berapa? Kalau langsung dikalikan bisa, 3 dikali 4 sama dengan 12 rute. Nah, kita buktikan benar nggak nih 12 rute. Nah, dari A ke C kita hitung dulu. Rute 1, 4, nah terus rute 1, 5, 1, 6, 1, 7. Dan rute 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Kemudian 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Sehingga kalau ditotal dari A ke C itu ada 12 rute. Nah, kemudian lanjut ke sampel terurut. Nah, sampel terurut ini merupakan banyaknya cara untuk membuat pemilihan tergantung objek yang diberikan dapat dipilih lebih dari 1 kali dengan pengembalian. Dan apakah urutan pemilihan diperhatikan atau tidak. Nah, di sini pemilihan terurut R elemen dari suatu himpunan dengan pengembalian disebut sampel R dari S. Nah, di sini teoremanya cacah sampel R dari himpunan S dengan N elemen adalah N pangkat R. Nah, di sini ada contoh. Misalkan suatu kesebelasan sepak bola menggunakan kostum dengan menggunakan pasangan angka. Ada berapa macam kostum yang dapat dibuat? Nah, di sini kita menginginkan sampel yang terdiri dari 2 dan jadi di sini angkanya ada 2 ya, seperti contoh yang tadi, angka kita hitung dari 0 sampai 9. Nah, 10 angkanya di sini dari 0 sampai 9 yang mungkin, sehingga terdapat 10 pangkat 2, sama dengan 100 kostum yang dapat dibuat. Nah, jadi di sini N-nya sama dengan 10, 10 angka yang tadi yang dari 0 sampai 9, nah R-nya sama dengan 2. 2-nya itu pasangan angkanya tadi. Suatu kesebelasan sepak bola menggunakan kostum dengan menggunakan pasangan angka. Nah, pasangan kan berarti 2. Nah, tidak berarti dia yang menjadi R-nya. Sedangkan N-nya itu dari, eee, secara umum angka itu dari 0 sampai 9 itu ada 10. Jadi N-nya di sini sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 2. Maka cacahnya itu N pangkat R, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian contoh lagi di sini.
Ada berapa kata yang terdiri dari 5 huruf yang dapat disusun dengan menggunakan 26 huruf yang ada? Nah, 26 huruf ini yang tadi dari A sampai Z. Maka cacah sampel 5 dari himpunan 26 anggota adalah N pangkat R, 26 pangkat 5. Nah, sini tertera hasilnya. Nah, kemudian berapa bait komputer yang dapat dibuat dari 6 bit biner? Nah, di sini karena setiap bit biner dapat menjalani pada 2 harga yang berbeda, maksudnya di sini komputer itu kan dapat menjalankan bitnya itu, true or false atau 0 atau 1. Nah, jadi si komputer itu, programnya itu hanya menjalankan 2 itu. Nah, maka di sini kita mencari sampel 6 dari himpunan dengan 2 anggota. Jadi jumlahnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh sebelum lanjut jauh? Soalnya masih jauh. Apa masih gampang yang tadi? Dilanjut aja, Kak. Oke. Sekarang lanjut ke permutasi. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan ya nanti antara permutasi dengan kombinasi. Nah, kita belajar permutasi dulu. Nah, permutasi merupakan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Dalam hal ini, sampel R disebut permutasi R dari S. Bila S mempunyai N elemen, maka permutasi N dari S cukup disebut permutasi dari S. Di sini teoremanya, cacah permutasi R dari himpunan dengan N elemen adalah NR, sama dengan N dikali N-1 dikali sampai N min R ditambah 1. Nah, di sini, bila R kecil, rumus dalam teorema akan dengan mudah digunakan. Tetapi, untuk R besar, NR akan lebih mudah dinyatakan dengan notasi faktorial atau tanda seru. Bila N bilangan bulat positif, maka N faktorial dibaca N faktorial. Nah, didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali sampai N-1 dikali N. Ini kita punya contoh. Di sini contohnya 5 faktorial. Maka perhitungannya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120. Begitupun dengan 3 faktorial. 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini perhatikan bahwa N faktorial ini sama dengan 1 dikali 2 dikali sampai N-1 dikali N. Sama dengan N-1 faktorial dikali N. Atau N-1 faktorial sama dengan N faktorial per N. Nah, ini didapat dari yang ini, perhatikan N faktorial. N faktorial kan sama dengan N-1 faktorial dikali N. Nah, ini kita balik. Jadi N-1 faktorial sama dengan N faktorial N. Nah, ini kita misalkan N-nya sama dengan 1. Sama dengan 0 faktorial, 1 faktorial dibagi 1, sama dengan 1. Maka didefinisikan secara umum ini adalah 0 faktorial sama dengan 1. Nah, di sini kita punya teorema lagi. Dengan menggunakan notasi faktorial, teorema sebelumnya, teorema yang tadi untuk permutasi, kita tulis sebagai NR, sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai 2 dikali 1, dibagi N dikurangi R sampai 2 dikali 1. Untuk R kurang dari N. Jadi, NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jika N sama dengan R, maka didapat N sama dengan N faktorial. Nah, kita langsung ke contoh. Ini kita punya contoh. Dari 3 huruf A, B, dan C dapat dibentuk susunan huruf. Nah, kita punya 3 huruf nih, A, B, dan C. Di sini kita mau membentuk susunan huruf yang terdiri dari 1 huruf. Nah, berarti hanya punya A, B, C. Atau kalau pakai rumus, kita pakai NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R. Berarti N-nya di sini sama dengan 3, R-nya 1, 1 susunan huruf, sesuai yang ditanyakan. Nah, berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3. Kemudian dari 3 huruf tadi kita mau menyusun yang terdiri dari 2 huruf. Nah, di sini kalau secara urutan kita buatnya AB, AC, BA, CA, BC, CB, atau NR sama dengan, ini kalau menggunakan rumus, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, di sini kita ganti R-nya menjadi 2. Jadi 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6.
Kemudian yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ini urutannya. Kalau pakai rumus, sama, kita ganti R-nya. Jadi 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua. Dari 5 huruf A, B, C, D, E, cacah kata yang terdiri dari 4 huruf yang dapat dibuat adalah, nah di sini berarti N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 4. Kita tinggal masukkan ke rumus. NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ini harus diingat nih rumus permutasi. Jadi, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial sama dengan 120. Nah, ini contohnya bisa lihat di modul. Contoh 3. Contoh halaman 2.8. Nah, di sini kita punya kotak sebanyak 16. Nah, tetapi di kotak terakhir ini kosong. Nah, di sini pertanyaannya itu eh, berapa banyak kedudukan awal dari permainan yang dapat dibuat. Nah, di sini berarti kita hanya mencari si nilai 16 ini. Berarti yang tadi kita lihat lagi rumus, ini kan N-nya sama dengan R, yaitu 16. Nah, di sini jadi persoalan pada dasarnya sama dengan mencari permutasi 16 dari 6 bilangan sini 16 faktorial, berarti 16 tinggal dihitung faktorialnya. Nah, kemudian contoh yang keempat. Dalam berapa cara 7 orang dapat duduk bila yang pertama, mereka duduk dalam suatu deretan yang memuat 7 kursi, maka 7 orang tersebut dapat duduk dalam 7. Di sini yang tadi, NN. Nah, kalau tadi kan NR. Kalau NR kan sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Sedangkan ini N-nya sama dengan R. N-nya 7, R-nya juga 7. Maka di sini NN sama dengan N faktorial di 7 sama dengan 7 faktorial, sama dengan 5040. Nah, jadi kalau harus diingat juga kalau N-nya sama dengan R, maka rumusnya NN. Nah, kalau N-nya kurang dari R, maka rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kemudian, soal yang B-nya, mengelilingi meja bundar. Nah, dari 7 orang ini, bagaimana caranya mereka mengelilingi meja bundar? Nah, berarti di sini 1 orang dapat duduk di salah satu kursi yang mengelilingi meja, sedangkan 6 lainnya dapat mengatur tempat duduknya dalam N-1 faktorial. N-nya tadi kan 7, 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6. Nah, di sini N-nya juga 6, R-nya juga 6, berarti pakai rumus yang tadi juga. NN sama dengan N faktorial, jadi 6 faktorial sama dengan 720 cara mengelilingi meja. Nah, contoh di sini mengelilingi meja itu contoh permutasi melingkar. Nah, secara umum, N objek dapat disusun mengelilingi lingkaran dalam N dikurangi 1 faktorial cara. Nah, kemudian di sini permutasi, dalam banyak hal kita ingin mengetahui cara permutasi objek, di mana beberapa di antaranya ada yang sama. Nah, di sini maksudnya dari objek tersebut, objeknya ada yang sama. Nah, di sini kita punya teorema. Cacah permutasi N objek, di mana N satu objek sama, N dua objek lain sama, sampai N K objek lain sama adalah rumusnya di sini N faktorial dibagi N satu faktorial, N dua faktorial, sampai NK faktorial. Di sini misalkan kita punya contoh. Misalkan kita ingin membentuk kata menggunakan 5 huruf dari kata Dedi. Terdapat 5 sama dengan NN. Di sini NN berarti N faktorial, 5 faktorial sama dengan 120. Nah, permutasi dari objek-objek D1, nah berarti D-nya di sini kan ada 3. Jadi kita bagi 3 nih, dikasih indeks D1, A, D2, D3, Y. Dengan D-nya dibedakan dengan indeks tadi. Perhatikan bahwa 6 permutasi, nah di sini 6 permutasi itu si D1, D2, dan D3-nya kita acak, kita ganti di sini. Nah, berarti di sini ada 6. Di sini si D1, D2, dan D3-nya bisa kita letakkan di 6 cara. Nah, berarti di sini menghasilkan kata yang sama bila indeksnya dihilangkan. Jadi kalau ini indeks 1, 2, dan 3-nya kita hilangkan, tetap katanya akan menjadi Dedi, tetap sama. Nah, di sini berarti kita punya 6 permutasi yang berasal dari kenyataan bahwa terdapat 2 dikali 3 sama dengan 6 cara. 6 cara tadi menggunakan si indeks ini, indeks D, D1, D2, dan D3.
Nah, berarti di sini ada 6 cara berbeda meletakkan 3D dalam 3 kedudukan pertama dalam permutasi. Maka didapat, nah berarti ini kita bagi nih, 5 faktorial. Nah, 5 faktorial yang tadi yang pertama, 120 ini dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 6. Jadi 120 dibagi 6 sama dengan 20 kata. Nah, jadi di sini kita punya 20 kata yang terdiri 5 huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dari kata daddy. Kemudian kombinatorik. Sampai permutasi, sebelum lanjut ke kombinatorik, ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut. Lanjut. Oke. Sorry, ini bukan kombinatorik ya, tapi kombinasi. Tadi kan permutasi, sekarang kita lanjut ke kombinasi. Nah, di sini kombinasi merupakan pemilihan tak terurut R elemen berbeda dari himpunan S. Nah, di sini disebut kombinasi R dari S. Perhatikan permutasi susunan dari 3 huruf A, B, dan C dalam contoh yang tadi ya. Kita kan tadi punya 3 huruf A, B, C. Nah, ini kita untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi. Dalam permutasi, susunan yang terdiri dari 2 huruf A, B tidak sama dengan BA. Nah, jadi tadi kan dipisah, AB dengan BA itu tidak sama, tetapi kalau dikombinasi itu sama. Nah, ini kan AC tidak sama dengan CA, begitupun BC tidak sama dengan CB. Nah, ini dalam permutasi. Nah, sedangkan dalam kombinasi, susunan yang terdiri dari 2 huruf AB dianggap sama dengan BA. AC dianggap sama juga dengan CA, begitupun BC dianggap sama dengan CB. Kombinasi AB biasanya dipisahkan dengan koma, yaitu koma B. Nah, jadi jika kombinasi 2 huruf dari 3 huruf A, B, dan C, jadi kalau kita mau menyusun 2 huruf dari 3 huruf A, B, dan C, kalau dipermutasi, nah kita dapatnya 6 huruf A, B, A, C, B, A, C, A, B, C, C, B. Atau tadi kan rumusnya 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6. Nah, kalau dikombinasi, karena tadi A, B dianggap sama dengan BA, maka dikombinasi untuk menyusun 2 huruf itu hanya punya 3 cara. Nah, cuman AB, AC, dan BC. Nah, itu bedanya permutasi dengan kombinasi. Nah, kemudian caca kombinasi R dari himpunan dengan N anggota adalah N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, ini untuk teoremanya ya. Kemudian di sini kita punya contoh. Ada berapa delegasi dengan 4 anggota yang dapat dipilih dari suatu organisasi dengan 12 anggota. Nah, di sini karena delegasi tidak memandang urutan, maka di sini kita membuat pemilihan tak terurut 4 elemen dan himpunan 12 anggota. Berarti kita punya 4 elemen tak terurut. Nah, berarti N-nya sama dengan 12, R-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. N-nya 12, 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 dikurangi 4 faktorial sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 495. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan ya antara rumus permutasi dengan kombinasi. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Ali ingin mengambil 2 mata kuliah matematika dan 2 mata kuliah fisika. Bila ditawarkan 5 mata kuliah matematika dan 4 mata kuliah fisika, ada berapa cara ia memilih 4 mata kuliah tersebut? Nah, ini penyelesaiannya. Berarti di sini si Ali dapat memilih mata kuliah matematika dalam NR, N-nya berarti 5. 5, 2 sama dengan 10 cara. Nah, kemudian mata kuliah fisikanya dengan 4, 2 cara sama dengan 6 cara. Nah, ini tinggal masukin rumus juga. N-nya 4, R-nya 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6. Nah, berarti kalau disatuin, sehingga ia dapat mengambil mata kuliah keduanya secara bersamaan dalam, nah ini tinggal dikali. Cara yang pertama untuk mata kuliah matematika dan mata kuliah fisika 10 dikali 6 sama dengan 60 cara. Kemudian contoh berikutnya. Diberikan titik pada suatu bidang datar sedemikian hingga ada titik yang terletak pada satu garis lurus atau kolinier. Berapa banyak garis lurus yang dapat dibuat dan berapa banyak segitiga yang dapat dibuat berdasarkan titik-titik tersebut.
Nah, ini pertama, kita mau menyelesaikan, itu garis lurus dulu. Jadi kan garis lurus itu dapat dibuat atau dibentuk dengan 2 titik. Jadi 2 titik kalau dihubungkan itu akan menjadi garis lurus dan pemilihan kedua titik tersebut tidak tergantung urutan. Nah, ini bedanya dengan permutasi tadi. Nah, karena tidak tergantung urutan, maka kita menggunakan kombinasi. Maka bila diberikan 25 titik, nah ini kan di soal diketahui, diberikan 25 titik dapat dibuat sebanyak, berarti kan 25, N-nya 25, R-nya sama dengan 2, karena 2 ini dari tadi, dari yang di garis itu dapat membuat dengan 2 titik. Nah, berarti kan N-nya 25, R-nya 2. Nah, tinggal dihitung aja, dimasukin ke rumus sama dengan 300 garis. Nah, untuk membentuk segitiga ini kita memerlukan 3 titik. Jadi 3 titik kalau dihubungkan itu akan menjadi segitiga. Nah, berarti sama di sini cacahnya yaitu N-nya 25, R-nya 3. Nah, 3 ini dari tadi, dari yang 3 titik ini. Nah, tinggal dimasukin ke rumus 25, N-nya, R-nya 3 sama dengan 2.300. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Diberikan bilangan-bilangan bulat 1, 2, sampai 300. Dalam berapa cara dapat dipilih tersebut habis dibagi 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bagi dulu nih himpunannya ke dalam 3 buah himpunan. Di himpunan 1, 2, sampai 300 kita bagi. Di sini himpunan yang pertama 1, 4, 7, sampai 298. Kemudian himpunan yang kedua, ini kita lanjut nih dari 1, awalnya kan yang pertama himpunannya 1, kemudian yang kedua himpunannya 2. Yang himpunan ketiga awalnya 3. Nah, ini tinggal lanjut-lanjut aja sampai 300. Jadi kita bagi nih menjadi 3 bagian. Nah, jadi tiap anggota himpunan bagian pertama 3 akan memberikan sisa 1. Untuk anggota himpunan bagian kedua akan memberikan sisa 2, dan untuk anggota himpunan bagian ketiga akan habis dibagi 3. Nah, ini yang 3, 6, 9, sampai 300 ini pasti habis dibagi 3. Nah, jelas bahwa cacah himpunan bagian adalah 100. Nah, berarti ini kalau dibagi 3 jadinya 100, 100, 100. Jika dipilih 3 angka, maka hal ini dapat dilakukan dalam 4 langkah. Yang pertama, mengambil 3 angka yang berbeda dari himpunan bagian pertama, maka cacahnya NR, N-nya 100, R-nya juga 3. Kemudian, mengambil 3 angka yang berbeda dari himpunan bagian kedua, sama, N-nya 100, R-nya 3. Yang C juga sama, mengambil 3 angka yang berbeda dari himpunan bagian ketiga. N-nya 100, R-nya juga 3. Nah, ini yang keempat, mengambil 1 angka dari tiap himpunan bagian yang ada, sehingga akan diperoleh 3 angka. Nah, ini kita balik lagi ke cacah pangkat R, N-nya 100, pangkat R-nya 3. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Ini kan kalau kita keluarin 3 dikali NR, 103. Ini kalau kita hitung ya. Ditambah 100 pangkat 3 sama dengan 1.485.100. Nah, kemudian ini yang terakhir, teorema binomial. Ini di KB 3, di kegiatan belajar 3. Bila N bilangan bulat tak negatif, maka 1 plus X pangkat N sama dengan jumlah dari N, di mana R sama dengan 0. Nah, di sini NR. Yang tadi, yang permutasi dan kombinasi X pangkat R. Bila N bilangan bulat tak negatif, maka X plus Y pangkat N sama dengan sigma N, R sama dengan 0, N R, X pangkat N dikurangi R, Y pangkat R. Koefisien-koefisien dalam ekspansi X plus Y pangkat N dapat disusun dalam suatu susunan bilangan segitiga yang disebut segitiga Pascal. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu ya, udah nggak asing dengan istilah segitiga Pascal. Nah, di sini dicantumkan di bawah nih, X plus Y pangkat 0 sama dengan 1. X plus Y pangkat 1 sama dengan X plus Y. Berikutnya sampai X plus Y pangkat N. Nah, di sini kan berarti X plus Y pangkat N, kita balik lagi ke rumus atas. Nah, di sini adalah sigma N, R sama dengan 0, NR, X pangkat N min R, Y pangkat R. Nah, ini misalkan X plus Y pangkat 2. Nah, ini kalau kita uraikan jadi X pangkat 2 plus 2XY ditambah Y kuadrat. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada tabel untuk segitiga Pascal. Nah, ini untuk N-nya sama dengan 0, N ini yang ke bawah 6 sampai R, R plus 1. Begitupun untuk N, N plus 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat, misalkan
di sini 1, untuk n sama dengan 0, r sama dengan 1, nah berarti di sini n sama dengan 2-nya nanti 2. Nah, kemudian di bawahnya juga sama. Nah, ini kalau kita jumlah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berikutnya lanjut terus. Kemudian yang ini, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini keistimewaannya segitiga Pascal. Nah, ini juga 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 5 ditambah 10, 15. Nah, 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. Pokoknya berurut sampai ke sini. Nah, itu disebut segitiga Pascal. Kemudian kita lanjut ke sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya. Tadi kakak menyampaikan bahwa jangan sampai salah antara kombinasi dan permutasi ya dalam mengerjakan soalnya ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa suatu soal itu harus dikerjakan secara kombinasi atau permutasi itu dilihat keywordnya apa ya Kak? Ada Nah, keywordnya nggak gitu di soal? keywordnya sebenarnya kita terpaku sama urutan dan berurut dan tak terurut nih. Kita perhatiin ya soalnya. Makanya tadi saya katakan kalau untuk soal-soal permutasi dan kombinasi, jujur saya juga kadang masih bingung, ini harus dikerjakannya dengan permutasi atau kombinasi. Nah, makanya kita harus sering-sering ngerjain latihan. Jadi, kalau kita banyak latihan mesti kita tahu, oh ini pasti dikerjainnya dengan ini, dengan permutasi atau dengan kombinasi. Nah, ini kalau permutasi kan tanpa pengembalian atau dia mempunyai urutan. Sedangkan kalau kombinasi, nah nah ini kombinasi, pemilihan tak terurut. Jadi dia, cacah yang dicarinya itu nggak harus berurutan. Nah, kalau ini kan misalkan yang tadi dari permutasi dari 2 huruf ini. Nah, ini kan kalau di permutasi, dia menggunakan 6 cara, sedangkan kalau kombinasi dia menggunakan 3 cara. Nah, karena apa? Karena dalam kombinasi di sini, dia misalkan itu kalau susunan 2 huruf AB itu dianggap sama dengan BA, sedangkan kalau di permutasi itu nggak sama. Nah, sebenarnya harus sering-sering banyak latihan sih kalau untuk membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Karena nanti, sepengalaman saya biasanya kombinasi yang sering keluar. Nah, kombinasi itu nanti dia berhubungan dengan peluang. Gimana? Nanti Baik, Kak. untuk soal-soal latihan nanti, saya kasih untuk soal-soal latihan permutasi sama kombinasi, Baik, satu lagi Kak, kalau boleh. ya. Mhm. Tadi fungsi segitiga Pascal untuk apa ya? Nah ini kita lanjut nih ke contohnya. Nah, nanti di sini, biasanya kita disuruh nyari, koefisien dari ekspansi. Nah, ekspansi ini 2x plus y. Tadi kan kita rumusnya ini, x plus y pangkat n. Nah, di sini biasanya ada di soal-soal nanti diskusi, biasanya ada nih yang ditanyakan dari koefisien ini. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan, tadi permutasi dan kombinasi. Nah, tadi kan kita permutasi kombinasi juga menggunakan NR. Nah, ini NR-nya ini kita gunakan untuk teorema binomial. Teorema binomial ini berhubungan dengan segitiga Pascal. Nah, nanti di sini kita biasanya disuruh mencari koefisien dari ekspansi x plus y pangkat n. Nah, ini kita lanjut ke contoh ya. Nah, di sini kita punya contoh. Berapa koefisien dari x pangkat 11, y pangkat 4 dalam ekspansi 2x plus y pangkat 15. Nah, teman-teman harus ingat rumusnya. Rumusnya kan tadi x plus y pangkat n. X plus y pangkat n. Bisa lihat juga ya di buku, di modul. Nah, di sini kita punya 2x plus y pangkat 15. Nah, ini kan berarti penyelesaiannya. Nah, perhatikan kembali rumus x plus y pangkat n sama dengan sigma n, r sama dengan 0, n, r, x pangkat n min r, y pangkat r. Maka suku yang ditanyakan mempunyai bentuk, nah, kalau ini kan sukunya gampang, x-nya pangkat 1, y-nya juga pangkat 1. Nah, nanti dia, si x plus y, 2x plus y, itu akan berhubungan dengan ini. Nah, dia akan berhubungan dengan ini, dengan x pangkat 11, y pangkat 4. Nah, karena di sini
pangkatnya 1, jadi teman-teman tinggal masukin aja ke rumus, sesuaiin sama rumus. Nah, ini kan X plus Y pangkat N. Nah, berarti di sini N-nya sama dengan 15. Nah, untuk R-nya, nah ini R-nya berarti dari Y pangkat 4, R-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat X pangkat N dikurangi R. Ini kan N-nya 15, 15 dikurangi R, R-nya dari Y pangkat R. Nah, ini Y pangkat R, berarti R-nya sama dengan 4. Jadi 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, ini berhubungan. Berarti ini udah benar. X pangkat 11 itu sama dengan ini, X pangkat N dikurangi R. Dengan kita punya N sama dengan 15, dan R-nya sama dengan 4. Nah, ini udah berhubungan. Jadi ini kalau dijumlah, pangkatnya 11 ditambah 4 itu sama dengan 15 dari sini. Nah, kita tinggal masukkan rumus. Nah, di sini berarti maka suku yang ditanyakan mempunyai bentuk 15, 4. Nah, ini N-nya 15, R-nya 4. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, 2X. Nah, ini kita masukin 15 dikurangi 4. Nah, ini kan sesuai rumus nih, N-nya 15, R-nya 4. Nah, 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Y pangkat 4, Y pangkat R, R-nya sama dengan 4. Ini kita tinggal keluarin. 15, 4 sama dengan 2X pangkat 11, Y pangkat 4. Sehingga koefisien dari X pangkat 11, Y pangkat 4 adalah 4. Nah, ini kita pakai si kombinasi tadi, 15 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, dikali 2 pangkat 11. Kenapa yang dihitung hanya si X? Karena kita yang ditanyakan di sini koefisien. Berarti yang hanya mempunyai koefisien. Nah, di sini kan yang hanya mempunyai koefisien yaitu si X, yaitu koefisiennya adalah 2. Jadi 2 pangkat 11 kita hitung. Nah, berarti hasilnya ini 2,795520. Ini teman-teman bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Izin tanya Kak, boleh? Ya, boleh. Tapi ini kembali jauh ke kayaknya page awal-awal tadi Kak, mengenai sampel terurut. Itu itu di contoh itu kan yang mengenai itu tadi Kak, suatu kesebelasan sepak bola mengenai kostum tadi Kak, kostum. Nah, ini kan kostum itu kan ada 2 angka. Yang mungkin total ialah yang kemungkinan yaitu 10 angka dari 0 sampai 9, ya benar 10 angka. Ya. Tapi misalkan itu ada 2 angka, apakah umpama nomor 05 atau 03 itu kan itu Kak, apa maksudnya kan nggak mungkin tuh di awal dengan angka 0 gitu Kak. Nah, itu kan Apa tetap sebenarnya pakai? maksudnya gini ya. Jadi kita melihat ke kenyataan gitu. Iya, ya itu maksudnya Pak. Nah, ini kan kita misalkan si 0-nya itu kan ini sebagai perumpamaan aja kan. Nah, kalau angka 10 kan itu berarti kan udah 2 angka. Nah, di sini kan secara umum si sampel dari angka itu secara umum si keseluruhan angka itu 10 angka itu kita mulai dari 0 sampai 9. Memang kalau kita melihat ke kenyataan nggak ada kan nomor punggung pesepak bola itu 01, 02. Nah, udah pasti kan misalkan 10, 11, 12 gitu kan. Nah, ini kan kita hanya perumpamaan. Iya, betul semoga. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Oh, berarti soalnya kita tetap anggap benar gitu Kak ya. Kalau kita misalkan ada ujian nih, soalnya Yang pokok kita berpaku sama si ini, yang secara umumnya ini. Kalau misalkan berhubungan dengan angka, berarti kita punya 0 sampai 9. Kalau berhubungan dengan huruf, kita punya A sampai Z, yaitu 26 gitu. Kak, makasih Kak. Ya. Namanya matematika logika. Nah, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Tumben sepi. Apa ini terlalu gampang materinya? Nanti kalau boleh usul Kak, PPT ini kan nanti di akhir acara atau boleh ya Kak. Ya, siap.
Ini soal-soal sebenarnya yang sering muncul tuh soal-soal kombinasi. Jadi teman-teman nanti boleh nyari di Google apa di YouTube gitu soal-soal tentang kombinasi. Nah, nanti kombinasi itu di apa namanya? Berhubungan dengan peluang. Nah, itu saya juga sering bingung. Dulu pas ujiannya masih ujian offline, masih ujian langsung, itu ngerjainnya yang pertama itu soal tentang kombinasi. Nah, kombinasinya itu berhubungan dengan peluang. Jadi soalnya itu rada lumayan ribet. Nanti saya punya sedikit soal-soal tentang kombinasi yang berhubungan dengan peluang. Nanti kan kita materi 3 tentang peluang. Nanti jadi kita bisa sambungin ke sana. Nanti saya share ya. Nah, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Mumpung masih jam 8. Apa udah pada paham nih kalau soal-soal permutasi dan kombinasi? Tapi yang pasti yang sering ditanyain itu kombinasi. Kita lanjut ya, bahas soal-soal latihan. Ya. Ya, oke. Nah, di sini kita bahas soal latihan 1-1. Di sini 2-1 ya maksudnya. Aduh, saya salah lagi nulis nih. Harusnya modul 2 KB1 nomor 6. Boleh dilihat di modul. Modul 2 KB1 latihan nomor 6. Cacah kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan 4 huruf A dan 1 B. Nah, berarti di sini kita punya N-nya sama dengan 5. Di sini berarti kan kalau kita urutkan atau kita jabarkan, sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan yang tadi permutasi dengan perulangan. Jadi A-nya itu ada 4 kali. Bentar. Nah, kalau kita ngerjainnya dengan cara biasa, oh ini kita masuknya ke kombinasi ya, cacah kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan 4 huruf A dan 1 B. Nah, di sini berarti kita punya N-nya 5, R-nya 4. Nah, berarti kan 5 faktorial, 4 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 5. Kemudian soal latihan tes formatif 21 nomor 7. Terdapat 6 jalan dari kota A ke kota B dan 4 jalan dari B ke C. Cara orang berpergian dari A ke C melewati B adalah, nah ini gampang, tinggal dikali aja, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah ini yang tadi prinsip pencacahan prinsip perkalian. Kemudian tes formatif 22 nomor 3. Banyak cara membentuk delegasi yang terdiri dari 3 laki-laki antara laki-laki dan wanita. Kalau tadi kan di contoh nggak disebutin nih antara laki-laki atau wanita, itu secara umum. Nah, kalau ini kita secara khusus ada laki-laki dan wanita. Yang dapat dipilih dari 7 laki-laki, nah berarti kan ini N-nya 7 laki-laki, R-nya yang dapat dipilih itu 3 laki-laki. Jadi N-nya 7, R-nya 3. Kemudian untuk wanita dipilih dari 5 wanita untuk 2 wanita. Jadi N-nya 5, R-nya 2. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus. Rumus si kombinasi. Nah, 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 7 dikurangi 3 faktorial kan sama dengan 4 faktorial. Ini sama dengan 35. Kemudian 5 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian dikali 5 dikurangi 2 faktorial kan sama dengan 3 faktorial, sama dengan 10. 35 kali 10 sama dengan 350 cara. Kemudian tes formatif 22 nomor 5. Terdapat 10 titik A, B, sampai J yang terletak pada suatu bidang, dan tidak ada titik yang terletak segaris. Banyak garis yang tidak melewati titik A atau B adalah, berarti kan titik A atau B-nya ini kita asingkan. Nah, berarti dari 10 titik itu, karena A dan B-nya kita asingkan atau tidak kita lewati, berarti kan tersisa 8 titik. Nah, berarti kan 8 titik, ini kan yang ditanyakan titik yang terletak segaris. Berarti segaris itu kan tadi terhubung dengan 2 titik. Nah, jadi di sini R-nya 2. Nah, berarti 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 28. Nah, kemudian soal yang terakhir.
Nah, ini koefisien binomial tadi. Nah, ini berbeda dengan si contoh tadi. Kalau contoh tadi kan di sininya 2x plus y pangkat 15. Nah, di sininya nggak ada si koefisien lagi. Nah, bagaimana caranya kalau kita ngerjainnya di sini ada koefisien lagi. Nah, sini kan ekspansinya 2x pangkat 2 dikurangi 1/2 y pangkat 3 pangkat 8 lagi. Nah, di sini pertama-tama kita selesaiin dulu persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen dari nah ini 2x kuadrat, nah ini si x kuadrat sama y pangkat 3. Nah, ini kita misalin x kuadrat P dikali y pangkat 3pi sama dengan, nah seperti yang saya katakan tadi, si ekspansi ini akan berhubungan dengan si koefisien di awal. Nah, akan berhubungan dengan ini. Maka x pangkat 2p sama dengan x pangkat 8. Y pangkat 3q sama dengan y pangkat 12. Kenapa? Ini si x ini harus sama dengan si x yang depan. Si x pangkat 8 dengan y pangkat 12. Nah, di sini persamaan eksponen ini mengimplikasikan bahwa, nah di sini kita coret dulu ya si x sama y-nya. Nah, 2 kali p, 2p sama dengan 8, sesuai dengan x. Kemudian y-nya 3q sama dengan 12. Nah, ini diperoleh p sama dengan 4, q sama dengan 4. Nah, kalau untuk contoh yang tadi kan gampang, n-nya tinggal dimasukin, r-nya tinggal dimasukin sesuai rumus. Nah, tuliskan karena P-nya sama dengan Q4. Nanti lain kali kalau angkanya beda, misalkan didapat P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 1, berarti yang dipilih si Q. Kenapa yang dipilih si Q? Karena di sini Q itu mengimplikasikan A plus B pangkat N. Jadi yang dipilih si B, karena di sini kita akan pilih R. Nah, di sini kan N-nya 8, N 8. Nah, berarti si R-nya kita pilih dari nilai Q ini. Q-nya sama dengan 4. Nah, kalau di sini karena P sama dengan Q-nya sama, 4, nah ini saya lupa menuliskan. Jadi di sini harusnya kita memilih Q sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukin nih nilai P sama Q-nya. 2x pangkat 2 dikali 4 dikali min 1/2 y pangkat 3 dikali 4 juga. Nah, ini untuk apa? Ini 2 kali 4, X-nya harus sama dengan 8. Nah, ini kan udah sama dengan 8. 2X pangkat 8 dikurangi 1/2 Y pangkat 12. Nah, ini harus sama dengan yang awal. Nah, kemudian kita turunin lagi. 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 dikurangi 4 faktorial. Ini kita keluarin. 2 pangkat 4. Nah, kemudian X dikali X pangkat 2 dikali 4 sama dengan 8. X pangkat 8 dikurangi 1/2 pangkat 4 dikali Y pangkat 12. Nah, ini teman-teman perhatikan. X pangkat 8 dengan Y pangkat 12 itu sudah sesuai dengan koefisien di sini di awal. Nah, kita turunin lagi. 8 faktorial, 4 faktorial dikali 8 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial. Dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. X pangkat 8 min 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16 Y pangkat 12. Nah, ini kita coret, 16 bagi 16 habis. Nah, ini tinggal kita hitung. Tinggal kita hitung yang terakhir yang ini, 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial, sama dengan 70. Nah, ini X pangkat 8, Y pangkat 12. Nah, ini kan udah sama nih. Nah, berarti kan koefisien yang ditanyainnya itu si angkanya, koefisien itu angkanya, berarti kan jawabannya adalah 70. Nah, ini adalah koefisiennya, ini C-nya, koefisien. Caranya. Jadi berbeda dengan contoh yang tadi. Gimana teman-teman? Agak ribet kah? Iya. Yang lain gimana? Kak mau nanya, Kak. Ya, boleh. Itu yang menentukan kalau misalkan ada soal seperti ini, terus seumpama nilai PQ-nya itu ada kemungkinan bisa berbeda kan? Apa ya. Lah, itu kita menentukan mana yang R-nya itu selalu yang dimisalkan Q gitu kan? Oh iya. Selalu yang Q, ya. Karena tadi kita kan mau pakainya R nih. A plus B pangkat N. Kita berpaku sama si A plus B pangkat N. Nah, ini. Si rumus yang tadi segitiga Pascal tadi. Nah, berarti si Q-nya kita misalin si B, si P-nya sama dengan A. Nah, jadi kita pakainya ini. Si R-nya itu yang pakai yang B. Nah, atau Q. Ini kalau teman-teman mau misalin A atau B atau X atau Y juga boleh.
Nah, tapi yang pasti kita pakainya yang untuk memilih yang R itu yang di otak-atik aja sih sebenarnya. Coba aja latihan-latihannya di modul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, kalau misalkan kayak contoh yang kedua itu, kan itu variabelnya ada 3. Untuk menentukan R-nya itu gimana? Yang mana? Yang contoh yang nomor 2. Contoh nomor yang, 2. Oh, bukan. Yang transformatif nomor 2, bawahnya yang ini. Kan itu variabelnya ada 3. Nah, itu buat yang menentukan R-nya itu gimana? Bentar. Ya. Ini sebenarnya saya ngerjain tapi nggak ada jawabannya ya, nggak sesuai. Tapi kita coba aja. Di sini kan gimana ya nyoretnya, ntar dulu. Nah, soalnya kan koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 6, Z pangkat 8 dalam ekspansi 2XY kuadrat dikurangi Z pangkat 2 pangkat 7. Berarti kan si 2XY-nya 2XY kuadrat dikurangi Z kuadrat pangkat 7. Nah, di sini N-nya udah pasti 7 ya. Nah, di sini N-nya 7. Ini sama dengan N. Kemudian, di sini kita samain dulu si variabel X, Y, dan Z ya. Nah, berarti kan di sini X-nya tadi X pangkat 3. Pangkat 3. Z pangkat 8. Nah, kita punya 3 variabel nih. Berarti di sini kita punya P. Di sini P, di sini Q. Karena X-nya nyatu ya ini. Berarti kan XY kuadrat. XY kuadrat. Nah, dikurangi Z. Ini P. XY kuadrat P. Dikurangi Z. Aduh, saya nggak bisa nulis di sini rapi. Dikurangi Z kuadrat I. Sama dengan, nah itu kan X pangkat 3, Y pangkat 6, Z pangkat 8. 3, Y pangkat 6, Z pangkat 8. Nah, berarti kan di sini X-nya harus sama dengan 3 ya. Nah, Y kuadrat. Ini Y kuadrat sama dengan Y kuadrat P. Ini X-nya harus sama dengan 3. Nah, ini Y kuadrat P sama dengan 6. Y kuadrat P sama dengan 6. Berarti kan 2P sama Y-nya. 2P sama dengan 6. Jadi kita di sini punya P sama dengan 3. Benar nggak? Nah, ini kan kalau dikeluarin 2XY kuadrat. Nah, kalau kita kaliin 3, 2XY kuadrat pangkat 3, berarti kan sama dengan 2X pangkat 3, Y pangkat 6. Nah, ini udah benar. Berarti kita punya P-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita Z. Z kuadrat Q atau 2Q ya. 2Q. Aduh, saya nggak bisa rapi nulis di sini. 2Q sama dengan 8. Berarti Q-nya sama dengan 4. 8 dibagi 2. Q sama dengan 4. Nah, ini tetap kita pilihnya yang Q. Q sama dengan 4. Berarti ini untuk pemilihan R tadi. Nah, berarti kan 7. Ini kan N-nya 7. R-nya masukin 2XY kuadrat. 2XY kuadrat. Dikali 3 ya. Dikali pangkat 3. Dikali min Z kuadrat. Nanti kalau nggak jelas di sini saya share di grup ya tulisannya yang lebih rapi.
min Z kuadrat dikali 4. Nah, kita hitung ya. Berarti kan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 7 dikurangi 4 faktorial ya, dikali 3 faktorial. Nah, ini kita tinggal keluarin lagi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya Allah, 8 X pangkat 3. Y pangkat 6. Gemes sendiri nulisnya. Kemudian Z pangkat 8. Ini kan min Z kuadrat. Berarti kan kalau dikuadratin hasilnya jadi positif kan. Jadi Z pangkat 8. Nah, kita tinggal ngitung yang ini aja berarti. 7 faktorial. Hitung kalkulator ya. 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 35. Nah, tinggal dikaliin konstanta. Konstantanya kan satu lagi 8. Nah, 35 dikali 8. Sama dengan 280. Nah, ini hasilnya yang saya kerjain. Nggak ada jawabannya di modul. Mungkin ada yang udah ngerjain yang ini. Sebenarnya kalau cara nyari R-nya sama aja. Ini kan X-nya dia satu nih. 2 variabel ini jadi nyatu. Nah, tetap jadi koefisiennya kita pilih antara P atau Q, tetap yang dipilih jadinya yang Q. Gimana? Teman-teman mungkin udah ada yang ngerjain soal nomor 2, tes formatif. Belum sepertinya. Tidak ada yang... Nanti saya share ya tulisan rapihnya. Tapi jawabannya nggak ada di modul. Tapi sepertinya caranya udah benar gitu. Ada yang lain? Kak, boleh izin nanya nggak? Boleh. Kayaknya saya agak lost yang bagian di situ ada 2xy kuadrat, kemudian dipangkatkan dengan 3. 3-nya itu didapat dari n min r ya? Atau 2xy pangkat 3. 2xy kuadrat pangkat 3. Nah, ini. Ya, itu Nah, dari... ini kita tadi kan nyari P sama Q. Nyari si persamaan eksponen. Nah, untuk menyamakan persamaan yang pertama ini, X pangkat 3, Y pangkat 6, Z pangkat 8. Nah, ini kan variabel pertamanya nih, X pangkat 3, Y pangkat 6, Z pangkat 8. Nah, sedangkan koefisiennya, ekspansinya itu 2xy kuadrat dikurangi Z kuadrat pangkat 7. Nah, ini gimana caranya supaya si X, Y, dan Z ini pangkatnya sama dengan si variabel yang pertama. Nah, maka kita cari dengan persamaan eksponen ini. Ini kita misalin, X, Y, ini kita buang dulu ya, si koefisien 2-nya. Koefisien 2 kita buang dulu. Berarti kan kita punya X, Y kuadrat, ini kita misalin lagi, pangkat P. Jadi P ini angka berapa yang menghasilkan X pangkat 3, Y pangkat 6, gitu. Kemudian si Z juga sama, si variabel Z. Z kuadrat, kita pangkatin lagi, pangkat Q. Nah, si Z ini, Q-nya angka berapa yang bisa menghasilkan Z pangkat 8. Nah, berarti kan kita di sini punya XY kuadrat P. Nah, X-nya kita buang dulu. Berarti kan kita punya 2P. 2P sama dengan 6. Berarti kan P-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita masukin P-nya sama dengan 3, berarti kan gini, X, Y kuadrat. Nah, ini kita kali 3 ya, kali kita punya P sama dengan 3. Nah, kalau kita keluarin, ini X pangkat 3. X pangkat 3. Nah, udah sama kan? X pangkat 3. Kemudian yang ini juga, Y kuadrat dikali 3. Y kuadrat pangkat 3. Nih kan tinggal dikali. Y 2 kali 3. Berarti Y pangkat 6. Nah, ini udah sama juga. Nah, kemudian yang Z juga sama. Nah, Z pangkat 2Q. Nah, 2Q ini sama dengan 8. Berarti Q-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita keluarin, Z pangkat Z kuadrat
pangkat 4. Nah, kita kan punya Q sama dengan 4. Berarti kan Z pangkat 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi Z pangkat 8 harus sama dulu nih si pangkatnya. Kita samain dulu pangkatnya, baru kita nemu si R gitu. Kalau belum sama, kita belum bisa nyari koefisiennya berapa nih, angkanya berapa yang sesuai gitu. Gimana? Udah paham. Ya. Terima kasih, paham, Kak. Ya. Yang lain? Kurang, Kak. Tumben sepi, biasanya ini rame. Lagi Udah paham ya? Udah paham kali apa masih bingung? Masih bingung, Kak. Bingung yang mana? Yang ini yang bingung ya, yang koefisien ekspansi. Yang mana dong bingungnya? Ya udah dilanjut aja, Kak. Udah habis sih sebenarnya ini materi 2. Oh, udah habis. Ya udah, ada Ya. yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah lumayan jelas sekarang. Alhamdulillah kalau udah jelas. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya. Nanti kalau ada yang malu nanya di sini, nanti mau nanya di grup boleh. Tapi jangan nanyain jawabannya apa, Kak, ini nomor ini jawabannya apa, jangan gitu ya nanyanya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Apa keburu mau malam mingguan? Mau udahan? Masih ada waktunya loh, 28 menit lagi. Ya, boleh. Segitiga per 5. Nanti kita lanjut di grup juga nggak apa-apa. Nanti kalau semisal saya nge-share soal atau latihan di grup, apa ya namanya, dimohon untuk teman-teman aja di sini yang tahu ya, gitu. Jadi buat belajar kita aja. Ada yang lain? Sepi banget. Udahan? Ayo, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, ditutup aja kelasnya. Nanti boleh tanya di grup. Lanjut soal terus. Contoh soal lagi, Kak. Contoh soal ekspansi. Soal ekspansi. Oh, oke. Yang mana ya? Nomor 3 ya. Nomor 3 terakhir ya. Nomor 3 soal tes formatif. Lanjut ya, soal nomor 3, tes formatif koefisien dari XY pangkat 8. XY pangkat 8 dalam ekspansi. Ekspansinya 2X ditambah Y kuadrat. 2X plus Y kuadrat pangkat 5. Ini kalau nyari N gampang ya, ini N. N-nya sama dengan 5. Nah, kita samain lagi nih, si XY pangkat 8 dengan ini. Berarti kan kita punya X pangkat P ditambah Y kuadrat kali Q. Nah, ini kan pangkatnya beda nih. Nah, kita cari lagi nih si apa namanya, persamaan koefisiennya. X pangkat P. Ini X-nya pangkatnya 1, berarti P-nya 1. P sama dengan 1. Nah, kemudian Y pangkat 2Q. 2Q sama dengan pangkatnya Y sama dengan 8. Berarti Q-nya sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti kan di sini R-nya 4. Kita cari lagi.
N-nya 5, R-nya 4. Nah, kemudian kita masukin si ininya, X-nya. 2X. Nah, kalau kita udah mulai perhitungan ini, kita pisah ya, X sama Y-nya biar nggak bingung. Takutnya nanti dia ada yang berubah jadi koefisien 2X pangkat. Nah, Y-nya kan tadi Y pangkat 2, karena udah dikaliin Q-nya dapat 4 sama dengan 8. Jadi, Y pangkat 8. X-nya tetap pangkat 1. Nah, kemudian ini tinggal kita hitung aja. 5 faktorial per 4 faktorial. 5 dikurangi 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, terus dikali 2. Nah, ini keluarin si koefisiennya. Kemudian si variabelnya kita satuin, X-nya pangkat 8. Nah, ini kita ngitung ini tuh terakhirnya harus sama dengan si soal ini. Nah, ini sama, yang tadi pun sama. Nah, kemudian kita hitung 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 5. Ya, dikali 2. XY pangkat 8. 5 dikali 2, 10. XY pangkat 8. Jadi koefisiennya sama dengan 10 gitu. Jawabannya 10 benar nggak? Maaf Kak, izinannya tadi yang 2X dari mana ya? 2X. 2X kan soalnya. Nih, soalnya ini kan ini soalnya ya. ekspansi. 2X plus Y kuadrat pangkat 5. Nah, ketika kita udah nemuin P sama Q-nya, ini kan buat nentuin R-nya Q sama dengan 4. Nah, di sini kita masukinnya tetap si soal ini, 2X. Nah, sorry ini harusnya ditambah ya. 2X plus Y pangkat 8 gitu. Terus ada lagi apa lagi? Kalau dapat 5 kali 2 dari mana ya? Ini kan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial itu kan hasilnya 5. Coba hitung teman-teman di kalkulator 5 faktorial dibagi 4 faktorial, bener kan? Dikali 1 faktorial kan sama dengan 5. Nah, ini dikali 2, ini koefisiennya kita keluarin. Ini kan kita nyari koefisien, jadi si koefisien kalau yang bisa dikali, kalau yang bisa ditambah. Nah, kita pisahin nih dari variabelnya, berarti 5 ini kan hasilnya 5. 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial kan 5. Ini dikali 2. Ini 2-nya pindah ke sini. Nah, ini tinggal sisa XY pangkat 8. Berarti kan koefisiennya 5 dikali 2 sama dengan 10. Gitu. Kak, nanya yang di sebelah kanan itu, Kak. X pangkat P plus Y pangkat 2Q. Yang ya Y pangkat 2Q itu dari soal apa dari ini, Kak? Ada rumus dasar, Kak? Nah, ini kan gini kan. Kalau yang contoh ya, kita balik ke contoh coba ya. Biar nggak bingung ya. Kalau contoh ini kan, mana ya tadi contohnya? Nah, kalau contoh ini kan pangkatnya 1-1 ya. Pangkatnya X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Nah, ini kan X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Kalau ini kita tinggal masukin sesuai rumus. Ini N-nya 15, R-nya kita tinggal lihat dari pangkat Y ini, sesuai rumus. Nah, sedangkan kalau ada ekspansi lain seperti ini kan X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3, ya kan? Nah, berarti gimana caranya supaya X-nya kita itu sama dengan koefisien yang diminta ini, X pangkat 8, Y pangkat 12. Jadi, mau tidak mau kita harus nyari persamaan eksponen atau nyari angka lain supaya kasarnya gini loh, gimana sih caranya X kuadrat itu dikali berapa supaya jadi X pangkat 8 gitu. Terus yang ini juga gimana caranya Y pangkat 3 supaya jadi Y pangkat 12. Berarti kan Y pangkat 3 kita kaliin 4. Nah, ini X pangkat 2 kita kaliin 4 juga supaya jadi X pangkat 8 supaya jadi Y pangkat 12. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus nyari koefisiennya dulu, harus sama dulu si pangkatnya. Jadi kita nyamain pangkatnya. Nah, udah dapat pangkatnya sama, kita baru dapat si R gitu. Nah, kalau ini kan X-nya pangkat 1. Nah, ini X pangkat 1 udah sesuai kan? Di sini X pangkat 1 ini udah benar. Nah, ini X pangkat 1 ini udah sama. Nah, sekarang di sini Y pangkat 2. Jadi kita punya kiri kanan nih, Y pangkat 2. Y pangkat 2, sedangkan di sebelah sini Y pangkat 8. Nah, gimana caranya supaya Y pangkat 2 ini bisa jadi Y pangkat 8? Nah, berarti Y pangkat 2-nya kita kaliin
4. Nah, di sini saya misalin X pangkat P ditambah Y pangkat 2Q. Berarti kan kita punya, variabel P dan variabel Q. Nah, P di sini berarti kan X pangkat 1, berarti P-nya sama dengan 1. Kemudian 2Q. 2Q kita punya dari sini, Y pangkat 2Q sama dengan 8, sesuai dengan pangkat Y yang pangkat 8 ini. Nah, berarti kan 2Q sama dengan 8, Q-nya sama dengan 4, 8 dibagi 2. Kalau misalkan gini, X kuadrat, Y pangkat 10, misalkan gitu ya. Ini misalkan kita mau nyari koefisien dari sini. Nah, kemudian ekspansi. Ekspansinya kita punya 2X ditambah Y pangkat 2, misalkan ya. Nah, berarti kan kita mau menyesuaikan nih, mau disamain X-nya. Misalkan kita di sini punya P, 2X pangkat P, kemudian di sini kita punya Y kuadrat Q. Berarti kan P-nya kita tinggal samain pangkatnya dengan yang X. P-nya sama dengan 2. Kemudian Y-nya sama dengan 5. Nah, bukan Y, Q. 2Q sama dengan 10. Berarti Q-nya sama dengan 5 gitu. Nah, jadi ini langkah pertamanya ya, kalau soalnya bukan pangkat 1, bukan seperti contoh soal tadi gitu. Nah, jadi kita samain dulu nih si koefisien yang mau dicari sama si ekspansi. Nah, ini kan soal itu selalu ada 2, ada sisi kiri dan ada sisi kanan ini. Nah, kita samain dulu si pangkatnya. Udah dapat samain pangkatnya, kita punya nilai P sama Q. Nah, si nilai Q-nya ini kita jadiin R gitu. Gimana teman-teman? Ya, Kak, paham. Terima kasih, Kak. Paham, Kak. Ya. Berarti rumus dasarnya itu tetap yang X pangkat P plus Y pangkat 2Q itu ya? Iya, Enggak, ini bukan rumus dasar. Bukan. Ini kita sesuaikan sama soalnya. Kalau soalnya kayak ini kan ya. Ini kan udah dihapus lagi. Kalau ini kan nah ini kan soalnya itu X pangkat 8, Y pangkat 12. Nah, ekspansinya 2X pangkat 2 dikurangi setengah Y pangkat 3. Nah, ini kan gini juga, gimana caranya si X kuadrat ini sama dengan X pangkat 8. Nah, kemudian, ini harus sama dengan 8. Kemudian si Y pangkat 3 juga gimana caranya supaya sama dengan Y pangkat 12 gitu. Berarti kan kita di sini punya X pangkat 2 dikali P sama Y pangkat 3 dikali Q sama dengan X pangkat 8 Y pangkat 12. Nah, berarti kan kita di sini punya 2P. 2P sama dengan 8. Kemudian 3Q sama dengan 12. Jadi kita nyesuaiin sama soalnya. Nah, berarti kan 2P sama dengan 8, maka punya P-nya sama dengan 4. 3Q sama dengan 12, punya Q-nya sama dengan 4 juga, gitu. Jadi yang dipakai yang Q. Kemudian tinggal dimasukin ke rumus, gitu. Jadi yang tadi, persamaan eksponennya itu nggak selalu sama begitu. Kita sesuaiin sama soalnya. Gimana? Makasih, Kak. Iya. Harus sering-sering banyak latihan. Ada lagi? Udah? Nanti kalau mau nanya soal ini, Kak. Itu Y pangkat 3. Emang 3 pangkat 4 jawabannya 12. 3 pangkat 4. Ini dikali. Itu. Ini dikali 2 kali 4 kan 8. Kan Ini juga sama. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini X kuadrat dikali P, Y pangkat 3 dikali Q. Oh, gimana? Iya, Kak. Ya, jelas. Ya. Ada lagi? Kalau buat ngitung faktorial bisa kan? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Ini biasanya ada nih di soal diskusi, biasanya. Ada lagi yang bertanyakan?
R selalu Q ya, Kak. Iya, biasanya R-nya itu yang dipilih yang Q. Dari yang tadi rumus awal itu A plus B pangkat N. Jadi yang dipilih yang R. Yang dipilih yang Q. Ada lagi yang bertanyakan? Udah selesai? Kalau masih bingung boleh nanya di grup. Atau nanya langsung boleh. Udah selesai mungkin ya, nggak ada lagi yang ditanyakan. Udah kayaknya udah pada paham. Udah pada paham apa nggak tahu masih bingung? Nggak apa-apa, kalau masih bingung nanti bisa tanya di grup WA. Iya, nanti bisa nanya di grup. Oke, mungkin ditutup aja, Kak. Kita udahin ya, kita selesaiin ya sampai sini. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Kalau belum ada yang paham, kalau ada yang belum paham boleh nanya di grup atau nanya langsung boleh, japri boleh. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini membahas tentang modul 2. Insya Allah kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.